Coding itu apa sih coding? Ada yang tahu tentang coding? Tidak tahu coding. Ya. Saya bacakan tujuan pembelajarannya, yaitu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan berpikir komputasional dengan cara berpikir logis dan pemecahan masalah. Yang ketiga, menguraikan bagaimana berpikir komputasional diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah nyata. Ini adalah berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa? Yaitu cara yang berpikir dalam memecahkan masalah. Contoh, Saman memecahkan masalah apa? Saman bermain. Nah, Saman bermain biasanya kan ada yang bertengkar, ada kenapa temanmu ada yang bertengkar? Nah, kenapa? Nah, itu dicari penyebabnya. Karena mungkin ada yang kurang, ada yang apa lagi? Jahil. Terus apa lagi? Tidak sesuai kesepakatan mungkin. Bermain itu juga termasuk cara berpikir komputasional, harus terstruktur. Nah, ini mereka menjelaskan tentang cara komputasional. Coba lihat di slide-nya. Ayo silakan dibaca, Lala, yang terdepan. Saya contohkan seperti tadi ya. Nah, menguraikan suatu masalah jadi beberapa bagian yang sederhana. Contoh kayak tadi, sama bermain. Nah, apalagi contohnya? Contoh seumpama sama membuat teh, membuat minuman teh. Lah polanya itu bagaimana? Menyusun langkah-langkah pembuatan teh itu apa saja, dari mana saja. Terus bagaimana solusi mengatasinya? Nah, bagaimana supaya sama itu tehnya bisa rasanya enak, bisa rasanya manis. Selanjutnya adalah dekomposisi. Dekomposisi ini nanti anak-anak bisa memecahkan masalah menjadi beberapa submasalah yang kecil. Nah, ini ada contoh dekomposisi. Contoh dekomposisi ada apa aja? Akhirnya dibaca. Jadi sebelum anak-anak membuat teh, jadi itu yang disiapkan adalah alat dan bahan. Nah, alatnya sudah terkumpul, ada gelas, sendok, terus gula, teh, air panas. Nah, langkah-langkah yang pertama untuk pembuatan teh apa aja? Pertama apa? Menyiapkan bahan tadi ya. Yang kedua apa? Pembuatan teh. Ada yang pernah membuat teh? Ya, pernah kan? Saya yang pernah membuat teh angkat tangan di rumah. Banyak loh sebenarnya yang membuat teh. Oh, laki-laki itu nggak pernah buat teh. Buat apa namanya? Kopi. Pernah buat kopi? Oh ya. Pembuatan teh dulu. Pertama, menyiapkan bahan. Yang kedua apa kira-kira? Merebus. Ya, merebus air. Terus menuangkan gula. Terus ya, memberi teh. Terus apalagi? Ya, disendok. Katanya diaduk ya. Setelah dikasih gula, dikasih teh, terus diaduk. Nah, setelah diaduk diapakan? Dicicipi, bagaimana rasanya? Rasanya manis atau kurang manis? Nah, ini kan sama dalam mengenal pola. Pola itu berarti contohnya membuat teh dengan air panas. Ya.
Jadi berpikir komputasional itu pertama ada di komposisi, yang kedua ada abstraksi. Abstraksi itu apa? Abstraksi itu berfokus pada hal yang penting. Nah, dalam pembuatan tes itu hal yang penting itu apa tadi? Yang penting, ya menyiapkan bahan air panas itu. Terus apa lagi? Ya juga menyiapkan bahan-bahan itu yang penting. Terus yang tidak penting jangan dilakukan. Nah, dihiraukan saja yang tidak penting. Nah, di situ di dapur kan ada piring, ada garpu, ada sendok. Nah, kayak piring, garpu itu penting apa enggak? Tidak penting kan? Tidak digunakan untuk teh. Jadi dihiraukan saja. Nah, itu berpikir abstraksi. Jadi sama itu harus berfokus. Semuanya itu harus fokus. Yang ketiga ini ada algoritma. Algoritma ini jadi anak-anak itu menyusun langkah-langkah seperti tadi yang dicontohkan berita. Pertama menyiapkan bahan, kedua merebus air. Nah, itu adalah menyusun langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, ini coba dilihat. Ini caranya. Masukkan 1 sendok gula pasir, tambahkan air panas. Kasih teh celuk, kemudian diaduk-aduk. Nah, setelah kecoklatan, baru teh bisa disiapkan atau bisa diminum. Dari sini ada yang bertanya? Mungkin ada yang bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, mereka akan ngasih tugas. Ini gampang. Nah, dekomposisi ya. Tadi dekomposisi itu ada apa aja tadi? Nah, berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah berpikir memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang dapat dipahami seperti yang dilakukan komputer. Nah, sama itu diajak berbuka. Coding itu sebenarnya bukan belajar di depan komputer tower enggak. Tapi kalau di tingkat SD kelas 5 atau kelas 6 itu saranku diajak berpikir seperti komputer. Nah, cara kerja komputer nah seperti itu dengan langkah-langkah seperti itu. Tapi nanti kalau sudah tahap SMK atau SMA, nah SMA itu baru pemrograman. Nah, aku baru mengharapkan komputer terus. Nah, ini hanya berpikir ya, sama supaya berpikir kayak komputer, pikirannya kayak komputer. Nah, kayak sekarang kan, sama tanya, cerek. Sekarang hari apa langsung muncul? Hari Rabu tanggal berapa? Sama lo ditanya di sudah muncul semuanya kan? Sama tanya apapun pasti dia bisa menjawab. Bahkan dia tahu keseharian sampean. Apalagi teman sering posting biasanya ada yang buat status di TikTok biasanya. Nah, AI itu akan merekam jejak digital kamu yang ada di TikTok. Nah, kamu sama yang paling sering itu menggunakan apa? WA, TikTok, Facebook atau apa aplikasi itu? TikTok. Nah, itu akan merekam jejak digital kamu. Biasanya kalau anak-anak riwayatnya, historinya itu sering buka game ML, maka nanti di FYP-nya itu muncul ML, tahu yakin 100% ML. Gak nomor resep membuat roti kering, gak ada. Yakin kayak gitu? Ada yang seperti itu? Sama pernah gak apa jadinya waktu sama suka ML lah FF. Nah, FF
HP gabungan sama senengane FF, ambek ibuku senengane blonjo, tas. Nah, di story-nya nanti doi beranda itu muncul tas, diskon, terus marono muncul FF, diskon sama tadi jemput. Ibu ini wis jelas iki ibu. Nah, semuanya itu terekam di jejak, makanya taruh. Nah, ketahuan teman, kalau habis buka itu kok munculnya kok ini, kok munculnya cara praktis diet, wah jelas lah kita ke emakmu. Oh ya, cara berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama dekomposisi. Dekomposisi tadi apa? Memecahkan masalah. Jadi membuat teh, bagaimana cara memecahkan masalah untuk membuat teh. Yang kedua, mengenalkan pola. Nah, pola ini berarti dari apa dulu langkahnya membuat teh dari awal. Menyiapkan bahan, terus ya memakan air, gula, nah selanjutnya. Terus yang ketiga abstraksi. Berpikir abstraksi itu apa tadi? Apa tadi ayo? Berfokus pada informasi yang penting. Jadi yang tidak penting jangan dilakukan. Nah, kayak di dapur tadi, sama mau membuat teh, yang penting itu apa? Bahan-bahannya gelas, sendok, gula, piring ya enggak? Boten, lepek kita boten. Nggih, perlu lepek karena kita pakai teh. Nah, yang keempat berpikir algoritma. Nah, algoritma itu menyusun langkah-langkah. Langkah-langkah pembuatan teh dari awal sampai akhir. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, hari ini Bunda akan memberikan tugas ke anak-anak. Bayangkan, seumpama anak-anak itu diajak piknik sama keluarga. Pikniknya di mana? Di gunung. Wah, gunung apa ya? Apa gunung yang kamu sukai di Lombok? Gunung apa? Talamau. Oke, saya tulis. Laki-laki sudah pernah mendaki di Gunung Talamau melewati Lombok. Gunung Talamau. Bayangkan anak-anak diajak piknik sama keluarga ke Gunung Talamau. Apa saja yang dibawa untuk piknik? Apa saja persiapannya? Bekal apa saja yang dibawa? Ini nanti dikerjakan di bawah sini ya, atau di baliknya sini juga bisa. Nah, kalau tidak mau di baliknya. Saya bagi satu-satu, silakan dikerjakan. Coba tuliskan yang ditulis persiapan bekal untuk piknik ke Gunung Talamau. Ya, silakan ditulis judulnya. Persiapan bekal untuk piknik ke Gunung Talamau. Judulnya nanti.
Sudah? Persiapan ini sama dengan kayak anak-anak mau rekreasi, biasanya apa aja yang disiapkan. Ini gunungnya. Sudah? Nah, kalau sudah, saya tanya satu-satu dulu ya. Tadi kan disuruh untuk mempersiapkan
mempersiapkan liburan atau piknik ke Gunung Taramau. Apa saja yang perlu disiapkan? Oh ya, membawa baju atau baju ganti yang perlu disiapkan untuk menanjak gunung apabila hujan. Biasanya kan bajunya basah atau kalau kena rumput-rumput kan gatal, makanya harus bawa baju ganti. Terus apa saja? Apa saja? Oh ya, bawa air putih yang banyak. Di dalam menanjak atau menaik gunung itu diperlukan air putih yang banyak untuk menjaga stamina kita supaya tidak capek dan capek. Ya haus karena di gunung kan kita kan jalan, nggak tahu ada air di sebelah mana kan nggak tahu. Terus di sana juga tidak ada toko, warung-warung. Ada yang lain? Baju ganti, air putih, apa lagi? Oh ya, alas untuk duduk. Alas untuk duduk ini bisa digunakan untuk sholat, bisa digunakan untuk istirahat apabila capek. Dibawa alas untuk duduk. Alas untuk duduk itu juga beda dengan karpet. Karpet itu kan juga alas untuk duduk. Tapi apakah cocok karpet dibawa untuk piknik? Tidak bawa kan tidak bisa. Kenapa? Tidak cocok. Kenapa karpet tidak cocok dibawa piknik? Karpet kan termasuk alas untuk duduk. Kenapa? Oh ya karena mengganggu kegiatan. Selain itu, apalagi? Karpet, nah itu dibawa untuk piknik kan tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Kenapa nggak cocok? Kan itu juga buat sholat bisa, buat istirahat juga bisa, buat alas kan bisa. Kenapa tidak cocok? Karena terlalu berat untuk membawa, ya kan? Kalau kita mendaki gunung kan capek naik, terus bawa karpet yang besar seperti itu, nah itu akan menambah beban berat di kita. Nah, akhirnya kita menggalang, udah capek. Sehingga kita membawa alas atau tikar yang tipis seperti parasut. Nah, hanya untuk duduk terus yang bisa dimpat sampai kecil terus bisa dimasukkan tas. Begitu juga dengan mukena. Mukena kan rokok kan ada yang besar, ada yang dari katun. Nah, ada yang segini kan juga ada kan. Nah, kira-kira yang cocok untuk dibuat piknik itu mukena yang bagaimana? Ya yang kecil supaya bisa dimasukkan tas dan supaya ringan, cari yang ringan. Selain baju ganti, air putih, alas untuk tempat duduk, apalagi persiapannya apa Fis? Bacaan punyamu. Membawa snack ya, membawa snack atau makanan ringan. Nah, khawatir di sana kelaparan karena di sana tidak ada toko atau warung. Terus apa lagi? Nasi. Nah, nasi itu juga dibutuhkan karena di sana tidak ada apa-apa di gunung. Jadi sampai harus membawa persediaan yang banyak. Piknik, sudah siap piknik harus bawa bekal yang banyak. Apalagi mungkin ada yang lain? Ada lagi? Kan banyak loh, masih banyak. Apalagi? Mana tuh? Membawa P3K. P3K itu apa? Obat-obatan. Nah, kita harus siap-siap bawa obat-obatan seperti minyak kayu putih. Nah, itu mungkin kalau perutnya sakit atau kedinginan, nah itu bawa minyak kayu putih atau bawa makan fresh care biar enggak batuk atau durek. Nah, bisa bawa masker juga boleh karena kan kita
tidak tahu cuacanya di sana. Jadi seperti hari ini anginnya sangat banter. Nah, kan pakai masker. Terus dari sini kita itu tadi kan untuk persiapannya. Nah, sekarang kita coba berpikir untuk algoritmanya, menyusun langkah-langkahnya apa saja dari awal. Nah, pertama, sebelum kita mendaki ke Gunung Talamau, apa yang perlu dilakukan dulu? Tadi kan menyiapkan peralatannya, terus apa lagi setelah menyiapkan peralatannya? Apa lagi sebelum kita? Setelah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk mendaki, apa lagi? Oh ya, menyiapkan sepatu atau tas atau baju untuk mendaki. Jadi sepatu itu juga sepatu khusus. Nah, kalau sepatu sekolah mungkin sama gampang jebol. Apalagi jangan lupa berpamit pada orang tua. Nah, itu juga termasuk langkah-langkahnya. Boleh apa tidak? Diizinnya apa tidak? Nah, itu termasuk langkah-langkahnya. Setelah itu apa lagi? Ya, mengecek lagi barang-barangnya, dicek lagi apabila ada yang terlewat. Nah, jangan sampai terlewat. Nah, apalagi air putih itu penting. Nah, apalagi selain itu kita ya topi untuk mendaki biar tidak panas, itu termasuk perlengkapan ya, perlengkapan yang harus disiapkan. Setelah itu kita tanya informasinya dulu yang lengkap. Kita berkumpul di mana, berkumpul jam berapa, nah, dengan siapa saja kalian berangkatnya itu. Oh, ada yang ditanyakan dari sini? Ya. Mungkin ini saja pelajaran mata pelajaran coding dari Bulga. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Dari sini yang dijelaskan Bulga dari tadi sampai sekarang. Nah, kita rangkum apa saja tadi pelajarannya. Cara berpikir komputasional itu ada 4. Berpikir komputasional itu berpikir dengan cara strategis dan logis seperti komputer. Nah, 1 berpikir apa? Ya, 1 berpikir dekomposisi. Lah, dekomposisi tadi apa? Ya, memecahkan masalah. Nah, sama tadi kan diajak juga memecahkan masalah. Bagaimana cara sampean agar bisa mendaki di Gunung Talamau? Nah, itu. Yang kedua, berpikir apa? Ya, mengenalkan pola. Jadi, sama juga diajari bagaimana caranya. Yang ketiga, ya, abstraksi. Apa abstraksi itu? Ya, yang penting dulu, fokus yang penting, yang tidak penting jangan dilakukan. Jadi kamu kalau berpiknik ke Gunung Talamau, dicari yang penting, yang tidak penting jangan dibawa. Nah, seperti contoh, sama mau ke sana, tapi sama membawa topi sekolah, penting apa enggak itu? Nah, tidak penting kan? Kalau topi sekolah itu digunakan di mana? Nah, semuanya ada tempatnya sendiri-sendiri. Kalau kita mau piknik ke Gunung Talamau, berarti pakai topi gunung atau topi pendaki. Nah, kalau topi sekolah berarti untuk sekolah. Yang keempat apa? Algoritma itu apa? Membuat urutan yang jelas, apa langkah-langkah yang jelas. Nah, langkah-langkah yang jelas sebelum kita mendaki, kita harus apa saja yang disiapkan. Nah, itu harus lengkap, harus jelas, harus terurut. Jangan sampai di